Apakah kamu pernah merasa kesulitan untuk menjaga privasi di tengah banyaknya informasi pribadi yang bisa dengan mudah dibagikan? Di video kali ini, kita akan membahas hal-hal apa saja yang sebaiknya dirahasiakan dari orang lain dan mengapa menjaga privasi itu sangat penting. Kamu akan mendapatkan insight tentang batasan yang perlu kita tetapkan dalam berbagi informasi pribadi, baik itu soal keuangan, kesehatan, hingga perasaan pribadi. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis, ya. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya dirahasiakan dari orang lain, alasan dibaliknya, dan solusi agar kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara berbagi dan menjaga privasi. 1. Masalah keuangan pribadi. Pembicaraan tentang keuangan bisa menimbulkan kesan buruk. Misalnya orang lain merasa kita memiliki masalah keuangan atau merasa cemburu jika kita memiliki lebih banyak uang. Hal ini juga bisa menjadi sumber ketegangan dalam hubungan. Fokus pada manajemen keuangan pribadi tanpa perlu mengungkapkan rincian seperti pendapatan atau hutang kepada orang lain. Jika perlu berbicara tentang keuangan, lakukan dengan orang yang sudah sangat dekat dan percaya, seperti seorang penasihat keuangan atau teman yang bisa dipercaya. 2. Masalah kesehatan pribadi. Kesehatan adalah masalah pribadi yang bisa sangat sensitif. Mengungkapkan masalah kesehatan secara terbuka kepada banyak orang bisa menyebabkan kecemasan atau rasa khawatir yang berlebihan dari orang sekitar, atau bisa disalahartikan. Berbagi masalah kesehatan hanya dengan orang yang betul-betul kita percayai, seperti pasangan atau keluarga terdekat. Jika masalah kesehatan memengaruhi pekerjaan atau hubungan sosial, komunikasikan dengan cara yang tidak terlalu detail dan sesuai kebutuhan. Tidak, hubungan pribadi atau masalah keluarga. Masalah hubungan atau keluarga adalah hal yang sangat pribadi dan sebaiknya tidak disebarkan keluar karena bisa memberikan kesan negatif atau bahkan merusak citra orang yang terlibat. Sebaiknya bicarakan masalah hubungan pribadi hanya dengan orang yang benar-benar dapat dipercaya, seperti teman dekat atau terapis. Hindari membicarakan orang lain dengan cara yang bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. 4. Perasaan atau pikiran negatif terhadap orang lain. Mengungkapkan perasaan negatif terhadap orang lain, seperti kebencian atau kebingungan, bisa merusak hubungan sosial atau bahkan menyebabkan gosip yang tidak perlu. Jika kamu merasa terganggu oleh seseorang, bicarakan secara langsung dengan orang tersebut dengan cara yang konstruktif atau refleksikan perasaanmu terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Jangan biarkan perasaan negatifmu membebani hubunganmu dengan orang lain. 5. Pengalaman trauma atau masa lalu yang menyakitkan. Meskipun berbagi pengalaman buruk dapat memberikan rasa lega, pengalaman trauma yang sangat pribadi bisa menimbulkan beban emosional yang berat bagi orang lain yang tidak tahu cara mendukung dengan tepat. Untuk masalah trauma, lebih baik berbicara dengan seorang profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat memberikan dukungan yang tepat. Jika kamu memilih untuk berbagi, pastikan itu dengan orang yang sangat dipercaya dan siap untuk mendengarkan dengan penuh empati. 6. Rencana atau tujuan pribadi yang belum pasti. Berbagi rencana besar yang masih dalam tahap awal atau belum tentu tercapai bisa membuat kita terpapar ekspektasi tinggi dari orang lain, yang bisa menjadi beban jika ternyata rencana itu gagal. Fokus pada perencanaan dengan diri sendiri atau dengan orang yang betul-betul bisa mendukung. Jika rencana tersebut sudah lebih matang, baru berbagi dengan orang yang perlu tahu. Kesimpulannya, menjaga beberapa hal pribadi sebagai rahasia membantu melindungi privasi kita dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Solusinya adalah berbicara dengan hati-hati, memilih siapa yang bisa dipercaya, dan berbagi hanya ketika perlu atau ketika kita siap untuk melakukannya. Hal-hal yang terlalu sensitif bisa diselesaikan dengan pendekatan yang bijak agar kita tetap merasa aman dan nyaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu untuk lebih bijak dalam menjaga privasi dan memahami apa yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman seputar topik ini, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.